Halo, selamat datang di kelas aplikasi perangkat lunak dan perancangan desain interior. Jika pertemuan kemarin kita membahas material, ornamen, dan bahan finishing, maka hari ini kita akan fokus ke analisis bahan finishing interior. Bahan-bahan finishing interior merupakan hal yang wajib diketahui oleh para desainer interior. Bahan-bahan finishing interior pada rumah tinggal dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Bagian A yaitu bahan finishing untuk ruang keluarga. Cat. Bahan ini harus dipilih yang tidak berbau menyengat. Disarankan menggunakan cat water base karena cat jenis ini mulai banyak diminati karena ramah lingkungan. Wallpaper. Motif yang dipilih untuk wallpaper sesuai selera penghuni. Warna-warna cerah atau terang pada wallpaper akan memberi kesan semangat. Kayu solid atau vinil. Pemasangan bahan ini pada dinding ruang keluarga akan memberi kesan natural dan alami. Dengan tambahan karpet di bawah sofa akan memberikan rasa hangat dan memberi ruang istirahat yang nyaman. Kayu solid atau vinil ini disesuaikan dengan kondisi dan selera penghuni. Pemasangan dengan tekstur serat alami juga memberi kesan klasik pada ruangan. Masuk ke bagian B, yaitu bahan finishing untuk kamar tidur. Cat. Warna cat terang dan netral dapat dipilih untuk memberi kesan suasana ruang tidur lebih nyaman, karena warna-warna tersebut dapat dipadukan dengan warna lain. Wallpaper. Penggunaan wallpaper akan memberi suasana tersendiri. Tambahan furnitur sesuai kebutuhan dan luas ruang kamar akan mendukung fungsi wallpaper tersebut. Selanjutnya, bagian C. Bahan finishing untuk dapur. Bahan finishing dapur dapat mengkombinasikan vinil pada lantai dan keramik pada dinding. Material dapur dapat dibedakan dalam beberapa bahan. Yang pertama ada cat buco. Cat adalah istilah umum dari produk yang digunakan untuk melindungi dan memberi warna pada suatu objek atau permukaan dengan melapisinya dengan lapisan berpigmen. Kitchen set dari bahan ini dipasang menggunakan bahan anti air yang merupakan tipe finishing yang paling mahal dan membuat tampilan dapur lebih elegan, menarik dengan pilihan warna dan corak yang variatif. Bahan ini kuat dan kokoh sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengerjaannya. Yang kedua ada multiplex atau biasa disebut plywood. Terbuat dari kayu olahan terkuat dengan bahan dasar yang dibuat dari kayu berlapis, dipres dengan tekanan tinggi. Kelebihannya memiliki tekstur lapisan kayu yang begitu rapat sehingga kokoh dan memiliki daya tahan terhadap air yang baik sehingga dinilai cocok digunakan sebagai material dapur. Kekurangannya, harganya yang mahal. Ketiga ada blockboard. Mirip dengan multiplex, hanya saja bahan ini terbuat dari potongan-potongan kayu yang disusun secara horizontal, sedangkan multiplex disusun secara vertikal. Salah satu kayu yang digunakan adalah kayu sengon, karena kokoh dan tahan air. Kelebihannya memiliki ketahanan terhadap air dan harganya relatif murah dibanding multiplex. Sedangkan kekurangannya, tingkat keawetan masih di bawah standar awet multiplex. Bahan keempat, 5, dan 6 adalah MDF, HPL, dan taco sheet. MDF yaitu Medium Density Fiberboard. Ini terbuat dari jenis kayu olahan serbuk kayu yang dipres dengan tekanan tinggi. Kelebihan dari bahan ini adalah harganya yang jauh lebih murah dibanding multiplex dan blockboard. Kekurangannya, bahan ini tidak memiliki ketahanan air. Sedangkan high pressure laminate merupakan bahan pelapis berbentuk lembaran yang digunakan sebagai penutup paling atas suatu furnitur. Kelebihan dari bahan ini adalah sangat praktis diaplikasikan dan terdapat banyak macam corak warna. Juga lapisannya mengkilap sehingga mudah dibersihkan. Bahan ini terbuat dari kayu yang dilapisi bahan plastik lebih tipis dari HPL sehingga mudah dibentuk. Kelebihannya tidak mudah terkelupas dan fleksibel, juga mudah mengikuti lingkungan. Bagian D, bahan finishing untuk kamar mandi. Bahan finishing untuk dinding kamar mandi sangat banyak pilihannya,
Bahkan kayu pun memungkinkan untuk menjadi bahan finishing kamar mandi, dengan mengesampingkan keraguan akan kekuatan dan ketahanan terhadap air. Bahan finishing kamar mandi mulai dari cat, keramik, atau waterproof wallpaper. Bagian E, bahan finishing untuk ruang tamu, dinding keramik. Keunggulan keramik ini selain kuat, tahan air dan tahan lama, juga jika ada sedikit noda akan mudah dihilangkan. Di samping itu, keramik dapat digunakan sebagai bahan dekoratif. Apabila pemilihan warnanya netral dan klasik, maka penggunaannya bisa sampai bertahun-tahun. Variasi untuk menunjukkan ketinggian dapat menggunakan finishing yang mengkilap, agar menciptakan kelapangan dan kemewahan. Selanjutnya, dinding batu alam. Batu alam menjadi tren saat ini di masyarakat. Keunikannya mulai banyak diminati sebagai pilihan dekorasi ruang tamu. Batu alam memberikan kesan kemewahan, fundamental, dan perubahan alami. Batu alam juga menciptakan suasana ringan dan formal. Banyaknya varian dan karakteristik yang dimiliki batu alam membuat bahan ini menjadi pilihan para konsumen, tahan terhadap kerusakan dan tahan terhadap perubahan suhu. Terima kasih telah menonton video ini.